secara apa sih pemantauan Indonesia tuh akan betul-betul menurut saya sudah dalam titik krusial. Jadi kalau kita tuh kadang-kadang orang Indonesia tuh gini Bu ya, kayaknya percaya banget sama lagunya Kus-Plus, Ibu tahu nggak? Bukan lautan hanya kolam susu. Jadi kayak kita bakal baik aja, tetangga kita nggak mungkin ngapa-ngapain. Which saya ingat dulu Soekarno tuh selalu bilang ya Bu ya, kita tuh mesti jadi negara yang berdikari, mandiri. Nah, saya sering dengar itu di Indonesia, tapi kenyataannya misalnya bukan menjadikan Indonesia, tapi kita mesti belajar Bu ya. Misalnya garam aja, setara kita negara archipelagic, garam pun kita masih dari Cina misalnya. Itu baru garam. Bayangkan Rusia Bu, di embargo sekitar 5.000 kalau nggak salah, 5.200 kalau saya nggak salah itu. Menurut saya Indonesia ini jadi negara yang spesial Bu, karena kasus tentang kemerdekaan Palestina itu ada di dalam pembukaan undang-undang. Oh iya. Yes, ya. Meskipun kalau dari faktor defense ya, Iya. saya merasa ini perang kok kayak udah disiapin ya Bu ya. Contoh gini, selama ini kan yang saya ikutin selalu kapal induk. Jadi saya tuh selalu perhatiin Bu, kapal induknya negara-negara NATO ini kemana aja. Mungkin saya harus ingatkan Bu ya, banyak yang tanya Amerika ini kaya karena apa? Amerika itu kaya karena jualan senjata. Iya. Jadi dia itu bagaimanapun kalau saya jadi orang Amerika atau pemimpin Amerika, yang harus saya pelihara adalah perang. Karena kan kalau nggak ada perang, nggak ada pengguna senjata. Nah itu nggak laku. Nggak laku. Nah jadi Ibu, kalau benar konflik di Timur Tengah bisa memicu Perang Dunia Ketiga dan jika kemungkinan buruk terjadi dan Perang Dunia pecah, bagusnya kita pindah negara mana ya Bu? Biar aman, saya ingin pindah ke Rusia Bu. Saya baru mau ngomong. Begini, Muammar tuh bener banget. Kalau saya ditanya sekarang, Perang Dunia terjadi, kita kemana? Ke Rusia dulu. Halo teman Orvala, selamat datang kembali di Orvala Channel. Kali ini kami memiliki acara istimewa yang tidak boleh Anda lewatkan. Kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah satu-satunya wanita Indonesia yang dipuji kecantikannya oleh Vladimir Putin. Security Council, China in Security Council. Do you think you and China can just file this issue of wipe out NATO, AUKUS, the Quad? Да, с удовольствием. Такой красивой женщины, с удовольствием. Значит, у нас очень добрые отношения с Индонезией на протяжении. Bersama dengan ahli keamanan regional Dr. Konyira Kundini Bakri, kami akan membahas isu-isu penting dalam geopolitik dan keamanan global. Mari kita mulai acara ini dengan semangat. Semangat. Terima kasih banyak Ibu sudah datang ke terima kasih acara hari ini kami, dan semoga Ibu hari ini kita bisa mendapat jawabannya atas pertanyaan yang lagi sangat happening. Iya, di mana-mana kita udah kan bisa melihat. Yang pertama mungkin itu yang paling penting kan Ibu lagi berada di Rusia. Ya benar, udah kayak my second home ya sekarang ya. Kalau boleh tahu sedikit latar belakang ceritanya bagaimana? Latar belakang ceritanya, aku tuh udah lama sebenarnya ingin bisa mengajar di Rusia. Apakah terpikir tadi mau di MGIMO gitu atau di mana yang ada hubungan dengan hubungan internasional. Tetapi kemudian tiba-tiba malah kehormatannya itu saya mendapatkan kehormatan itu dari Saint Petersburg University. Ya, dan mungkin di Indonesia nggak banyak yang tahu Saint Petersburg University. Ya, Ibu pasti lebih bisa cerita. Itu adalah kampus tertua, ya kan, yang diciptakan atau di karya Peter the Great. Jadi tahun ini kalau nggak salah 300 tahun ya Bu. Iya. Dan penghasil 8 Nobel. Jadi buat saya terus terang aja Bu, untuk menjadi profesor di Saint Petersburg Uni itu is very complicated. Setuju sekali. Ya kan? Nah, jadi saya tuh kelihatannya nggak ngapa-ngapain, padahal ngapa-ngapain banget karena sibuk saya dari mulai paper, dari mulai semua data apapun, termasuk ujian kesehatan yang sangat luar biasa karena misalnya diminta vaksin-vaksin dari kita kecil. Iya. Ya kan? Iya. Nah, akhirnya saya tanyakan sama Pak Vice Rector, kenapa sih sampai ada kesehatan sampai vaksin sebegini banyak? Dan itu saya baru tahu kedua Bu, ternyata di Rusia itu hanya 2 kampus yang langsung di bawah presiden. Ya, salah satu adalah bukan salah satu, nomor satunya Saint Petersburg Uni, kemudian kedua Moscow University. Jadi kalau sampai ini lolos dalam beberapa minggu ini tinggal final sih Bu, tinggal tahapan final, resmilah menjadi guru besar di Saint Petersburg Uni. Doain ya. Luar biasa. Semoga lancar semua itu ujiannya dan semoga kita bisa bertemu di kampus. Oh iya dong, kita bisa bertemu. Siapa tahu, karena memang saya dari dulu awalnya pengennya kuliah di sana, tapi karena requestnya dan syaratnya sangat susah, ketat. Betul. Jadi saya
Ya, saya ambil. Jadi untuk jadi guru besar tuh ada Iya. berapa konsel gitu Bu. Jadi ada melewati tahapan 3 konsel yang kemudian itu. Makanya minggu depan saya juga ini dengan rektor sudah, Pak Rektor sudah, tinggal dengan dekan dan kawan-kawan di HI. Karena kan saya nggak bisa bahasa Rusia Bu, jadi cuma bisa ngajarin di hubungan internasional. Ya, emang kalau nanti udah lama di sini pelan-pelan Amin, bisa. amin belajar dari Ibu. Nggak apa-apa, kita akan bantu, nggak Siap. masalah dengan bahasanya. Oke, semoga sukses di universitas Ibu, dan kami di sini semua sangat senang kalau Ibu senang akan sekali. ngejar di universitas. Oke, dan langsung ya kita kalau boleh langsung masuk ke topik geopolitik yang paling penasaran dari komentar-komentar juga. Bagaimana mengenai situasi sekarang, Ibu kan ahli geopolitik dan juga analisa, dan secara udah profesional bisa kasih kesannya bagaimana Ibu? Kita mau cerita dari mana dulu? Dari perang aja ya. Dari Iya. kenapa misalnya Dari- pertanyaan orang selama ini kenapa saya bela Rusia? Iya. Nah, itu kan Iya, cerita iya. intinya. Jadi gini, dari awal itu ketika Presiden Putin menjalankan Special Military Operation, saya sampai sekarang bilangnya nggak perang. Iya. Karena waktu itu judulnya adalah Special Military Operations atas nama kepentingan nasional dan kedaulatan Rusia. Ketika semua orang, apalagi yang sangat pro Barat, menyalahkan ini Presiden Putin kok seperti nyerang gitu ya, dan memulai serangan seolah-olah buruk lah gitu di mata dunia, saya bilang sebentar, Indonesia tuh harus melihat ini pelajaran buat Indonesianya apa. Lalu kita kalau untuk mengerti masalah geopolitik, kita terus buka peta Bu, karena kadang-kadang orang tuh ngomong geopolitik, dia nggak bayangkan petanya seperti apa. Iya. Ketika kita melihat Rusia, petanya, dan kemudian kita melihat bagaimana NATO semakin lama semakin berdekat, maka kita akan mengerti bahwa tentu saja Ukraina itu menjadi sebuah garis batas yang tidak boleh dilampaui gitu. Yang terakhir udah ya. Betul, makanya ketika Ukraina mau bergabung atau dekat dengan EU, Presiden Putin nggak masalah gitu kan, mau apapun juga nggak masalah. Tapi ketika dia bergabung dengan NATO itu sangat masalah, karena NATO itu hubungannya ke defense dan security. Otomatis Rusia harus bereaksi gitu. Iya. Nah, kenapa saya mau melihat posisi itu? Karena saya melihat sebenarnya kalau kita melihat Rusia hari ini seolah-olah dikepung berlahan-lahan, kan dikepungnya nggak sekaligus Bu, berlahan-lahan Iya, maju gitu kan, pelan-pelan. ya kan? Apalagi sekarang Finlandia ikut Iya. bergabung ya. Kan saya merasakan selama Finlandia kemarin sama Rusia masih baik-baik aja, dan kemudian Finlandia berubah pikiran. Sebenarnya kan menurut saya ngapain juga sih cari gara-gara. Tapi intinya adalah apa yang dialami oleh Rusia sebenarnya akan dialami Indonesia. Hari ini Indonesia itu menurut saya tidak baik-baik saja Bu, karena kita juga dikelilingi oleh sebuah kekuatan atau beberapa kekuatan yang bisa segera berubah kembali menjadi bentuk baru dari Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO yang dulu pernah ada tapi kemudian hilang. Jadi lahirnya AUKUS misalnya, orang bisa memandang waktu AUKUS lahir tuh biar aja, lupa, utamanya excuse-nya Barat ya, itu kan cuma kerjasama industri, kerjasama pertukaran R&D, kerjasama teknologi. Ya, tapi kalau kita baca betul dokumennya, Yang sebenarnya teknologinya teknologi airspace, teknologinya surveillance, bawah laut gitu kan, dan lain-lain yang menurut saya loh, ini akan berbahaya buat posisi Indonesia. Nah, belum lagi AUKUS juga itu selesai, itu kan juga ada kaitannya kepada Five Eyes Defense Arrangement. Jadi secara pemantauan Indonesia itu akan betul-betul menurut saya sudah dalam titik krusial. Jadi kalau kita buka peta misalnya saja ada konsep Australia itu tentang AMIS. AMIS itu adalah singkatan dari Australian Maritime Identification Zone. Bahasa dia adalah gini, pokoknya laut dia itu harus terlindungi. Jadi ancaman dari Indonesia di sebelah Aceh misalnya, tapi sudah disinyalir mendekati Australia, itu udah alert no. Nah, bayangkan dengan dia deploy kemampuan itu, menurut saya Indonesia itu 2/3-nya tercover oleh surveillance-nya Australia. Loh, harusnya kan itu resiprokal. Iya. Bisa nggak Indonesia melakukan hal sama? Dia beli alat yang sama, pantau dari sebelah sisi lautnya Australia. Nah, itu satu hal menurut saya, kita tuh kadang-kadang orang Indonesia tuh gini Bu ya, kayaknya percaya banget sama lagunya Plus Plus, Ibu tahu nggak? Bukan lautan hanya kolam susu. Jadi kayak kita bakal baik aja, tetangga kita nggak mungkin ngapa-ngapain. Which is aku bilang salah. Makanya yang Presiden Putin bikin itu adalah menggebrak dunia bahwa loh sebentar nih, ini sudah too much gitu. Ini perlakuan Barat tuh ke kita udah terlalu banyak gitu. Dan itulah momentum menurut saya Indonesia harus belajar dari apa yang dalam Rusia. Karena
kan bisa kelihatan ketika Presiden Putin melakukan serangan militer itu, militer khusus itu, jawaban dari negara barat itu menurut saya lebih nggak fair lagi, yaitu Rusia diembargo. Iya. Kemudian Rusia kena sanksi. Iya. Dan sanksinya itu menurut saya sangat tidak beri kemanusiaan. Misalnya saja aset-aset orang Rusia, termasuk Valdai Club. Saya kan di Valdai Club Iya, ya. Valdai Club tuh kalau ibu buka itu masuk red alert, dianggap dianggap aset yang. Nah itu kan menjadikan sekali, kita kan cuma think tank pemikir gitu. Iya. Semua yang dianggap lingkaran Presiden Putin itu dianggap semuanya mesti kena sanksi. Nah, kan sanksi itu Bu harusnya kan dilakukan atas pertimbangan UN. Apa sih kesalahan negara ini? Kenapa sanksi diberikan gitu? Ini kan enggak. Nah, semua hal yang terjadi hari ini kepada Rusia menurut saya itu bisa terjadi kepada Indonesia. Makanya saya melihatnya dari awal, saya agak GR aja. Saya bilang Presiden Putin ini kayaknya kayak Presiden Soekarno ya. Satu-satunya dulu berani menggebrak dunia bahwa sebentar nih, ini udah too much gitu, udah terlalu jauh melangkah dan meninggalkan dunia yang katanya harusnya kan adil, aman, sejahtera dan fair ya Bu. Itu ceritanya. Iya. Luar biasa, dan sebenarnya Ibu udah sekarang berkali-kali dekat ke Rusia juga bisa lihat juga dari dalam situasinya, tidak hanya dari luar, dari berita. Betul, Dari betul. dalam juga kelihatan beda ya sekarang udah daripada dulu, tapi ya memang lebih semangat juga. Lebih, ya makanya waktu banyak sekali tiba-tiba saya lihat di YouTube waktu era perang terjadi ya, waktu awal-awal. Itu di YouTube tuh banyak muncul Bu, orang-orang barat wawancara anak-anak di jalan gitu, seolah-olah presiden kamu nih bener nggak gitu kan. Itu kan nggak bener Bu. Jadi maksud saya itu sangat interfering ke dalam kedaulatan dan keputusan Rusia gitu sebagai sebuah negara berdaulat. Makanya saya pikir thanks God ya, Presiden Putin itu menurut saya firm. Iya, Sama dia sikap dan pandangannya didukung juga oleh Menlula Prof yang menurut saya juga is a very good Minister of Foreign Affairs ya. Karena itu bisa menularkan pengertian bahwa Rusia ini karena mempertahankan kedaulatan dan harga dirinya. Dan yang lebih penting lagi Bu dari Rusia yang kita mesti pelajari. Saya ingat dulu Soekarno tuh selalu bilang ya Bu ya, kita tuh mesti jadi negara yang berdikari, mandiri. Nah, saya sering dengar itu di Indonesia, tapi kenyataannya misalnya bukan menjadikan Indonesia, tapi kita mesti belajar Bu ya. Iya. Misalnya garam aja, setara kita negara archipelagic, garam pun kita masih dari Cina misalnya. Itu baru garam. Bayangkan Rusia Bu di embargo sekitar 5.000 kalau nggak salah, 5.200 kalau saya nggak salah hitung. 5.200 jenis embargo termasuk Swift Code Bank. Iya, yang paling sampai hari ini pengaruh. dimatikan. Itu kan kita ngalamin Bu ya. Iya. Apalagi saya kan orang asing. Jadi untuk bank begini itu sebenarnya agak complicated, tapi selalu ada jalan sebenarnya. Iya. Intinya adalah Rusia survive dan malahan lebih kuat, dan malahan lagi bisa membantu negara yang lagi sedang susah, which is Israel Palestina hari ini yang kemudian dan Iran Iya. yang hari ini akhirnya malah dibantu oleh Rusia. Jadi menurut saya selain mampu mempertahankan kedaulatan, harkat, martabat dan kehormatan negara, Presiden Putin juga akhirnya mengguncang dunia itu terutama dengan menuntut terjadinya keseimbangan. Saya rasa Presiden Putin nggak cuma menunjukkan itu, tapi misalnya gini Bu, Ibu tahu dong Indonesia ini kan pencetus Asia Afrika. Iya. Kita bangga banget sama itu. Iya. Tapi tiba-tiba sekarang saya lihat loh, malah Presiden Putin dekat sekali ke Afrika. Kalau nggak salah tahun lalu ya Bu, Desember. Iya, betul. Saint Petersburg meeting ya, yang dengan Burkina Faso Sangat rame itu. Betul, Iya. itu muncul di dunia, dan bagaimana Presiden Putin bilang utang Afrika selama ini kami yang akan bayar. Itu Bu, itu shocking karena in history orang semua teriak tentang bagaimana mensejahterakan Afrika, bagaimana memajukan Afrika, tapi konkretnya saya rasa Presiden Putin yang bikin itu, dan ya salut untuk Rusia sih. Iya. Dan juga kalau tahun ini kan dipilih kembali. Ya, 87% ya. Iya, jadi kan itu itu angka yang sangat besar sebenarnya, dan itu sangat bagus kalau kita masih 6 tahun ke depan ya, insya Allah aman ya. Jadi banyak yang Dengan telepon saya presiden. Bu, banyak yang telepon saya gini, loh itu di Indonesia kok rame, sementara Presiden Putin 87%. Iya kan, di sana juga di sana pilpres. Iya. Kok di Indonesia rame, di sini enggak loh? Saya bilang, di sini rakyat semua mendukung karena pertama juga negara sedang dalam keadaan membutuhkan leader yang sangat kuat. Iya. Dan kemudian dalam perjalanan kemarin Presiden Putin telah membuktikan tadi itu nggak mudah sebuah negara yang dikena hajar 5.200 sanksi, ya kan? Sampai Iya. pohon gue sama kucing kelihatan dikenain sanksi, saya sampai bingung. Iya. Ini sanksi apa sih sampai pohon dikenakan, ya kan? Kayaknya udah Iya, Rusia itu seolah Nggak jelas. Rusia itu mau kucilkan gitu kan. Diplomat Rusia juga dikucilkan gitu kan.
Tapi coba lihat hari ini. Tapi malah kebalik. Malah iya sekarang. Malah nasionalisme naik. Malah nasionalisme naik. McDonald langsung ganti nama, Bu. Iya, McDonald jadi вкусная точка. Iya, artinya apa? Artinya seperti enak titik. Oh, gitu. enak titik. Gitu. Sama KFC jadi Rostix. Nah iya, dan itu overnight loh. Setahu saya itu kan overnight, Bu. Iya. Iya kan? Pokoknya nunjukin kalau kita kena sanction apapun bentuknya, nggak usah panik. Yaudah, Iya. kita jalankan aja. Dan juga sekarang kalau misalnya kita lihat toko baju, toko apa yang jual makanan apa aja Ya, yang mall, lokal iya. muncul sangat banyak. Exactly. Yang baru yang lokal. Jadi ini malah bagus buat ekonomi. Untuk keberdikarian Iya, juga dan, iya. dan ekonomi dalam negeri, betul, Bu. Itu makanya menurut saya banyak hal, saya sih makanya berharap kita bisa belajar banyak lah dari apa yang dibuat Rusia. Itu baru semata yang kehidupan sehari-hari, Bu. Lebih berat lagi adalah persenjataan. Bagaimana kemandirian sistem senjata Rusia yang bisa terus dibangun. Industri Rusia yang katanya selama ini agak tidur, maksudnya tidak terlalu di Belum Iya. 100%. Iya, sekarang kan langsung bangkit lagi. Kota-kota yang tadinya tertutup dan kurang bergairah karena industri pertahanan, sekarang Iya. kan malah makin hidup. Jadi ya Menarik itu, Bu, ya. kita mesti apa? Ibu karena di sini mungkin juga nggak terlalu mati, tapi kalau saya dari luar Iya. melihatnya Indonesia Iya, malah harus itu yang sangat menarik kalau Iya. lihat yang dari Dari luar. luarnya kelihatannya gimana, karena kan kita di sini udah everyday lah, iya, jadi udah. overlook ya. Jadi setiap hari ada sesuatu yang terjadi, jadi udah lebih pelan-pelan. Kalau langsung misalnya dari luar itu sangat-sangat menarik ya. Terima kasih juga udah menjelaskan semuanya. Nah mungkin Ibu Connie sekarang bisa memberi perspektifnya tentang kontribusi blok NATO, tindakan AS di Asia Pasifik dan implikasi kebijakan terhadap keamanan regional. Saya senang Ibu nanya itu ya, karena tadi kan saya udah cerita soal AUKUS dan NATO. Itu kan yang kelihatan, Bu, ya. Sementara karena saya tuh banyak terlibat di Kementerian Luar Negeri, ya kan, di Indonesia itu used to be Kementerian Pertahanan juga. Sebenarnya kita tuh harus rajin baca, jangan cuma AUKUS-nya, the kuatnya, tapi bagaimana white paper dari Inggris, dari Prancis, dari Belanda, Jerman, Itali. Udahlah, kita bisa sebut negara NATO itu. Ternyata, Bu, contoh Prancis aja. Prancis itu white papernya sudah menyatakan beberapa daerah di dekat kita, misalnya di dekat Papua, kemudian di daerah Laut Cina Selatan, which is bisa jadi hotspotnya Asia Tenggara, itu menjadi daerah yang dianggap adalah sebuah daerah yang harus dilindungi secara environment. Jadi dia cover up-nya tuh environment. Iya. Tapi kalau kita baca buku putihnya, itu menyatakan jika terjadi kepada lingkungan yang kami sudah tetapkan sebagai area lingkungan dunia itu, maka kami bisa deploy tentara. Jadi artinya military operation other than war atau operasi militer selain perang, yaitu tadi dengan nama lingkungan, dengan nama ancaman food lah, ancaman water atau ancaman scarcity of energy, itu mereka bisa deploy tentara. Jadi menurut saya itu harusnya kita lebih aware dan lebih memasang mata dan perhatian khusus. Makanya ketika saya dalam rapat Valdai tahun lalu, Presiden Putin menyatakan bahwa, dan juga beberapa Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri saat diskusi, bilang bahwa BRICS ini bukan saja akan jadi ekonomik dan hubungan tentang transportation dan lain-lain. Tapi itu akan pasti di satu titik akan lebih ke security, Bu. Karena kan bagaimanapun apa yang dialami dengan Nord Stream misalnya. Oh iya. Iya kan? Itu jangan sampai terjadi di kedepannya seperti apa. Nah, cuman nih sekarang BRICS punya ancaman lain kalau menurut saya, Bu, ya. Dengan terjadinya serangan Iran, balasan serangan Iran, bukan serangan Iran, balasan Iran terhadap Israel, ini menurut saya akan merubah juga sih konstelasi dunia sih, nggak sesederhana yang kita lihat sekarang gitu. Karena menurut saya pasti Presiden Putin mengambil sikap tegas untuk ada di mana, tetapi sekali lagi ini akan berdampak besar karena ternyata konstelasi Laut Hitam juga akan berubah. Iya. Dan di kawasan itu berubah. Jadi seru sih, Bu, namanya sekarang di dunia seperti sekarang, apapun yang dimulai dari satu titik itu bisa berdampak ke titik lain. Contoh ketika COVID. Iya. Mulai di Cina kita semua terdampak. Semua dunia kena. Kemudian waktu Ukraina Rusia kita semua terdampak. Iya. Nah, ini pasti kalau sampai terus bersih tegang di sana, apalagi kalau dampaknya ke Hormuz misalnya, kalau nggak salah pasti dolar itu akan melejit dengan sangat
cepat, apalagi buat Indonesia. Ya, sekali lagi kita masih sangat tergantung reserve kita di dolar, Bu. Itu Iya. pasti akan berpengaruh banyak. So, Ibu tuh mesti bersyukur sih di Rusia yang udah setengah kakinya berdiri sendiri. Even Swift code-nya juga udah survive sendiri. Iya. Iya. Itu benar, sebenarnya dari awal waktu Swift code-nya diblokir itu semua pada panik sekali. Pastilah, Bu. Karena iya. kan itu setiap bulan misalnya impor barang Iya. ekspor itu kan nggak ada jalur lain. Betul. Tapi pelan-pelan ternyata ada jalur Ada. juga lain dan semua udah Malah jalan. lebih menguntungkan Rusia sekarang. Iya, jadi kalau misalnya kita ada request apa, jadi gimana bayarnya? Gak apa-apa, jangan khawatir ada jalur. Ya oke, berarti udah aman. Sekarang mari kita fokus pada konflik yang sedang berkembang antara Israel dan Iran. Dr. Konyi, apa menurut Anda menjadi pemicu langsung dari eskalasi konflik ini dan bagaimana implikasinya terhadap keamanan regional? Implikasinya sih bakal lumayan seru, Bu ya. Tapi kembali mungkin Ibu harus paham karena Ibu pencinta Indonesia. Menurut saya Indonesia ini jadi negara yang spesial, Bu, karena kasus tentang kemerdekaan Palestina itu ada di dalam pembukaan undang-undang. Oh iya. Yes. Mana coba Ibu coba cari di dunia ini urusan negara lain merdeka atau tidak masuk ke undang-undang atau pembukaan undang-undang negara itu tidak ada, Bu, cuma Indonesia. Oh Nah, gitu. iya. Jadi sekarang kalau udah tentang Palestina dan Israel itu Indonesia tuh sensitif sekali karena pasti akan semua bilang ini adalah pesan Soekarno, itu adalah perintah undang-undang. Nah, yang menjadi menarik menurut saya ini kan berlangsung sudah berpuluh-puluh tahun dan kalau Ibu perhatikan apapun perang Israel itu nanti normal, nanti kembali lagi, nanti Iya, normal, naik nanti turun. kembali lagi gitu naik turun. Karena menurut saya ada sebuah masalah yang nggak diselesaikan oleh dunia, terutama UN ya. Coba kalau Ibu perhatikan, setiap ada konflik ini selalu kita salahkan masyarakat Timur Tengah. Terserah siapa yang mulai duluan. Tapi hari ini contoh, hari ini Iran itu punya segala hak untuk dia membalas ke Israel, karena konsulat dia itu di bom sehingga mengorbankan 7 jenderal dia. Kira-kira begitu bahasanya. Dan itu kan artinya sebuah wilayah dia di negeri orang. Otomatis itu kan mengganggu sekali, Bu ya. Nah, Iya. kemudian dilakukan serangan balasan. Tapi serangan balasan ini kemudian dianggap oleh negara-negara barat dan terutama yaitu tadi NATO kawan-kawannya, loh Iran lo nggak boleh begitu. Loh, ini gimana gitu menurut saya. Nah, akhirnya kalau saya perhatikan kok kayaknya nanti akan disuruh pusing negara Timur Tengah terus, atau saya sebutnya sekarang negara Asia Barat Daya. Oke. Selalu gitu. Kalau Israel Palestina yang disebut-sebut negara Arab lah, inilah, itulah dan lain-lain. Padahal kalau Ibu lihat, Arab sendiri itu kan terbelah, Bu ya. Ada Sunni, ada Syiah. Iya. Dan itu aliran menurut saya sampai kapanpun yang akan bisa terjawab Entah, ya. sama manusia. Ya itu udah ada keyakinan masing-masing kitab suci kan. Nah, di sini yang saya sebenarnya marah sekali ketika kalau Indonesia atau seluruh dunia ini paham bahwa Israel itu sebuah masalah yang harus diselesaikan, harusnya disuruh duduk bersama itu adalah Inggris dan Prancis. Kenapa? Karena Bu, setahu saya Bu ya, saya itu bukan orang sejarah tapi saya jadi belajar sejarah. Yerusalem itu dikuasai Sultan Sulaiman, ya The Magnificent, itu tuh 400 tahun. Iya. Dan Sultan Sulaiman nggak pernah mau bikin garis. Ini garisnya apa, ini garisnya enggak. Karena dia tahu sekali tribe di sana itu penting sekali mereka culture-nya untuk membela klan, membela kehormatan keluarga, membela martabat kelompok. Seniority juga. Iya. Nah, jadi buat mereka itu sebuah hal yang kompleks. Dan Sultan Sulaiman kan 400 tahun menguasai daerah itu pasti tahu betul, makanya nggak pernah. Nah, tiba-tibalah lahir the Balfour Declaration. Balfour Declaration itu kalau kita baca Bu ya di apalagi kalau kita ke Inggris itu cuma 47 kata. Tapi 47 kata itu mematikannya sampai sekarang. Dan itu menurut saya mengundang kontroversi karena dalam bahasanya saja itu memberi national home terhadap orang Israel. National home itu dalam konteks bahasa hubungan internasional atau hukum internasional itu nggak ada. Makanya tafsirannya bisa lain-lain. Oh, okay. Jadi bukan saya memberikan kedaulatan. Kalau kedaulatan kan sovereignty. Ini national home. Coba apa makna dari national home? Nah, jadi dari lahirnya pun itu sudah menjadi masalah. Nah, menurut saya kok aneh. Harusnya kalau udah tahu begini gara-garanya kan kita tarik mundur dong. Kalau waktu itu dilahirkannya Balfour Declaration itu juga dengan kontroversial. Satu, pertama menjanjikan bangsa bangsa Israel mendapatkan tempat dan bangsa Palestina itu di bawah penguasaan tetap atau kontrol dari Inggris. Loh artinya kan Palestinanya nggak merdeka, itu nomor satu.
Kedua, Inggris pun memberikan kepada Prancis, yaitu kepada dua perwira muda, kalau dikenal itu namanya Sykes and Picot, itu yang membagi tadi Bu garis ini, kapan di garis Palestinanya, kapan di garis Israelnya, which is yang nggak pernah dibikin oleh Sultan Sulaiman sekalipun, ini dibuat oleh perwira yang ada di lapangan. Nah yang ketiga tadi yang saya bilang, dalam konteks hubungan internasional atau hukum internasional kita nggak pernah ada kata-kata national home. Itu tuh bisa jadi bercabang, itu artinya tuh jadi macam-macam. Jadi apakah memang on purpose itu dibuat untuk menjadi bergolak? Itu menjadi pertanyaan. Nah tapi hari ini kita lihat konstelasi ini nggak akan pernah selesai, dan posisi hari ini kan juga dunia Sunni dan Syiahnya tetap berjalan, Bu. Nah yang saya khawatirkan sebenarnya adalah bagaimana nanti efeknya ke arah sini, ke arah barat daya, lebih kayak ke Georgia, ke Azerbaijan, kayak gitu-gitu loh. Iya. Ya, pasti akan geser, kan? bisa geser, akan terdampar. Nah kalau udah geser ke sana, ini akan masuknya ke Teluk Persia. Nah kalau Teluk Persia itu akan geser lagi ke Andaman, Laut Andaman, berarti India akan involve. Dari Laut Andaman kemana? Ke Laut Cina Selatan, which is depan pintunya Indonesia. Dari situ kemana? Ke Laut Kuning atau Yellow Sea, ke tempatnya Cina. Jadi menurut saya ini sebuah masalah yang harusnya kita aware, karena Indonesia ini akan kena beberapa dampak. Kembali kalau saya lihat Indonesia, karena sekali lagi kalau Israel, kalau Rusia udah beda dong. Sikap Rusia itu sangat jelas kok, dari pertama bela. Iya. Dan saya tahu kenapa Presiden Putin melakukan itu. Pertama dari tadi aspek, kalau beliau melihat ke depan, ini aspeknya akan bahaya nih, pecahnya Sunni Syiah semakin tajam. Tapi yang kedua buat Presiden Putin, ini kalau saya tahu Bu ya, kalau boleh saya tahu, ya kalau saya jadi Presiden Putin saya bikin yang sama. Amerika lu ngerjain gue lewat Ukraina gitu kan. Ya udah sekarang juga gue bantu aja. Ya kan bisa kayak gitu juga Bu. Jadi itu yang kita mesti pahami. Tapi kalau buat saya, isu ini menunjukkan Indonesia ini kan punya foreign affairs yang sangat signifikan Bu, non-block, non-alignment. Nah, non-alignment ketika era Soekarno adalah tangan kirinya Rusia, tangan kanannya Amerika. Iya. Jadi kalau Ibu perhatikan, Indonesia tuh dulu Bung Karno tuh mainkan sangat keren, makanya bisa sangat dekat dengan Rusia, teknologi banyak didapatkan dari Rusia. Di Indonesia banyak sekali hal-hal dibangun oleh Rusia, rumah sakit sampai nuklir, stadion, sampai ini Bu, sampai power plant kita yang tadinya sama Amerika diberhentikan, langsung di take over sama Rusia. Intinya adalah kita sangat dekat dengan Soviet gitu. Nah, yang mau saya bilang juga adalah ini harusnya non-alignment ini juga menjadi hal yang terus dipegang Indonesia. Nah, apalagi Bu, sekarang saya bilang tadi kalau sampai tentang Palestina ini jadi kemana-mana. Contohnya gini, kita bicara soal kedaulatan Palestina atau freedom of Palestine. Jangan salah, di Indonesia kan punya masalah juga Bu tentang Papua. Terus Cina punya masalah juga tentang Xinjiang, ya kan? Jangan sampai yang tadi saya bilang dari Persia geser ke Andaman masuk Laut Cina Selatan, Laut Cina Selatan naik ke Yellow Sea, itu akan semua jadi kayak Bu, domino efek ya. Iya, jadi domino efek akan terdampak. Nah, disitulah Indonesia makanya menurut saya harus hati-hati betul ketika menyatakan bahwa freedom of Palestine itu jangan sampai disalahgunakan atau kita nggak bisa memberi argumentasi secara diplomatik, tidak bisa disamakan dengan freedom of Papua. Nah, itu satu hal. Yang kedua, justru disinilah momentum Indonesia mesti belajar, karena ketika Indonesia mesti bersikap menjalankan dengan konkret non-alignment prinsipnya, dia harus kuat juga secara militer. Iya. Makanya saya bilang buat Rusia posisinya jelas, dia bela Palestina, dia dorong persenjataan dan lain-lain. Nah, Indonesia kan kalau memang apalagi di undang-undang kan, setahu saya Palestina nggak masuk undang-undangnya Rusia ya, nggak masuk juga pembukaan undang-undang Rusia. Tapi ya kan, apalagi kita yang sekarang mendapatkan tanggung jawab itu ada di dalam pembukaan undang-undang. Menurut saya kita harus belajar betul dari Rusia, bagaimana kalau suatu hari kita harus betul secara konkret memerdekakan Palestina, atau setidak-tidaknya udahlah, kalau memerdekakan Palestina masih jauh ya kan, karena sekarang kan ada Hamas muncul juga, itu is another element yang bikin jadi masalah ini agak rumit. Tapi anggap aja, bisakah Indonesia lewat UN misalnya mendudukan Prancis dan juga Inggris, udah deh ini gara-gara kamu deh, coba kita dari mundur dulu, apa nih yang bisa kita bikin dari situ gitu. Apakah Anda melihat kemungkinan bahwa eskalasi konflik antara Iran dan Israel dapat memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga? Bagaimana Ibu kalau boleh? Dulu sih waktu ini kan selalu pertanyaan ditanyakan kalau perang terjadi, apalagi perang besar Bu ya. Tapi
sebenarnya ini nggak baru buat kita. Tahun lalu pun waktu Presiden Rusia dengan tegas membalas semua dukungan NATO terhadap Ukraina, yang menurut saya adalah apa ya, kasarnya nih Bu ya, kok tega-teganya NATO itu atau tega-teganya Zelensky itu menggunakan negaranya menjadi proksi untuk tempat pertempurannya NATO terhadap Rusia di negara dia gitu. Iya. Jadi menurut saya, makanya saya nggak suka banget sama presiden itu dari awal, karena menurut saya seorang kepala negara itu harus memikirkan kepentingan nasional dia, bukan kepentingan pride dia atau ketenaran dia atau apapun. Nah, disitulah saya melihat Zelensky itu telah menggunakan Ukraina dan rakyat Ukraina untuk menaikkan pamor dia. Lupa bahwa yang suffer kan bukan kepala negaranya, tapi orang rakyat sipil. dan sipilnya. Nah, waktu itu disampaikan, wah negara barat itu semua ribut. Wah ini pasti sebentar lagi Putin akan mengerahkan kemampuan nuklir gini-gini. Saya nggak ngeliat begitu Bu, karena dari awal memang ada perbedaan besar Bu ya antara orang-orang misalnya yang saya kenal, orang Ukraina yang saya tahu. Ini dengan segala hormat ya, saya nggak menyamakan semua. Tapi contoh saja duta besar Ukraina, itu tadinya sahabat saya Bu, tadinya duta besar Ukraina di Jakarta, Vasily itu. Saya mencoba mengerti dari sisi pandang dia, dan mencoba mengerti juga dari pandangan waktu itu Ambasador Ludmila kan, karena waktu itu Madam Ambasador masih di sana. Yang saya melihat langsung perbedaan itu adalah selalu kalau Ukraina itu menjelek-jelekan Rusia. Berbahasa pun nggak mau, dia bilang nggak ada lagi boleh bahasa Rusia, sekarang ada bahasa Ukraina. Itu tidak terjadi Bu, kalau dari ketemunya saya sama semua orang Rusia. Rusia tetap mengakui bahwa itu adalah dulu sebuah keluarga besar gitu Bu ya. Dan iya kakak adik gitu lah istilahnya. Kemudian bahasa pun juga nggak ada masalah. Jadi akhirnya saya melihat bahwa wah betapa mengerikannya perang itu kalau sudah ditunggangi oleh kepentingan orang yang di luar yang berperang. Nggak enak dibahasnya Bu ya. Jadi yang berperang siapa gitu. Yang mengambil kepentingannya. Nah, di situ saya melihat bahwa ternyata pengaruh Barat itu jadi sangat buruk. Jadi bukannya akhirnya menyelesaikan masalah. Ini kan dua saudara yang lagi berantem nih. Harusnya ya carilah penyelesaian yang paling baik. Nah, yaitu dipanas-panasinya adalah dengan wah Presiden Putin akan mengeluarkan senjata letalnya lah gitu. Wah, dan paling sadis Presiden Putin sedang ingin menjadi tsar baru. Aduh, udah ngarang deh, udah super ngarang. Nah, ternyata kan nggak terbukti Bu. Jadi karena menurut saya seorang leaders yang betul, dia akan sangat mempertimbangkan itu. Nah, cuman kalau kaitannya kembali ke perang Israel hari ini dan Iran, ini tuh lebih kompleks karena tadi Bu, selain ada masalah culture, culture ini kan pengaruhnya ke value Bu. Iya. Nah, kalau udah value itu udah berat Bu, apalagi ditambah itu ideologi antara Sunni dan Syiah yang berbeda. Contoh saja misalnya ketika kemarin kita melihat di film-film yang beredar itu, apakah jauh atau dekat kita nggak tahu, tapi kita baru melihat selama ini di atas Al-Aqsa itu terjadi perang bintang lah kita sebutnya gitu ya. Nah, kalau saya baca beberapa reference Bu, itu ada anggapan bahwa ternyata memang perang itu diarahkan ke atas atau ke daerah sana, ke Jerusalem area itu atau daerah suci itu, karena ada pandangan, sekali lagi pandangan Bu ya, saya masih cari risetnya yang betul, yang menyatakan bahwa Syiah itu ingin bikin Ka'bah baru. Jadi Ka'bah lama itu kan dianggap milik Sunni. Iya. Ya kan? Nah, untuk itulah makanya semua yang berhubungan dengan Sunni itu akan diselesaikan sehingga ada Ka'bah baru dari kaum Syiah. Ini kalau betul, sekali lagi saya bukan ahli agama, saya belum menemukan risetnya asli, tapi baru beberapa pandangan akademik. Berarti saya kalau ini yang terjadi, wah ini berat Bu. Akan lebih kompleks dari urusan Rusia Ukraina karena tadi ada culture, ada value, ada kemudian juga ideologi. Dan kalau udah bicara ideologi, manusia kan sangat firm gitu. Nah, tapi untuk jadi perang dunia ketiga sekarang tergantung seberapa besar Barat itu bisa menahan diri untuk nggak ikut campur. Nah, itu paling penting Bu, karena ketika Barat ini ikut campur terlalu jauh, membuat yang lebih lucu lagi Ukraina juga ikut-ikutan Bu. Ngomongnya itu mesti saya bilang ini orang pakai senjata perang lu sendiri udah susah lu nyuruh orang lain perang. Iya kan Ibu lihat nggak statementnya? Ini orang lucu banget. Nah, anyway, semoga saja sekarang Biden kepala dingin. At least lah dia kan bilang bahwa orang Pentagon bilang bahwa kami hanya menangkal tapi tidak mau terjadi perang besar di kawasan. Nah, semoga kewarasan itu tetap terjaga meskipun kalau dari faktor defense ya. Saya merasa ini perang kok kayak udah disiapin ya Bu ya. Contoh gini, selama ini kan yang saya ikutin selalu kapal induk. Jadi saya tuh selalu perhatiin Bu, kapal induknya negara-negara NATO ini kemana aja. Kapan dia di Timur Tengah, kapan dia ke Laut Cina Selatan. Terus kapal selamnya kemana. Kemudian pesawat yang tercanggihnya tuh di deploy atau di standby kan di mana. Nah,
saya pun mengakui kita tuh overlook, Bu. Ternyata sistem pertahanan udara dia itu selama ini tuh sudah sangat semakin kuat. Jadi ada kapal-kapal perang yang diutus atau yang digerakkan ke arah Timur Tengah dari bulan Desember tahun lalu. Contohnya dari Philippine base itu menjadi pangkalan kontrol utama sebenarnya untuk pertahanan udara. Nah, itu kenapa digeser dari bulan Desember? Ini kan bulan April nih. Iya. Ada apa? Nah, jadi banyak hal yang menurut saya kadang-kadang kita mesti hati-hati dengan sikap Barat yang atau Amerika yang bilang enggak, tapi iya. Iya. Atau iya tapi Atau enggak. enggak jelas siapa enggak. Atau double standard gitu. Jadi bisa swing anytime. Nah, menurut saya kalau perang itu terjadi bisa karena lebih banyak kepada urusan yang mereka sendiri akhirnya melihat isu ini another thing, yang lebih penting adalah kepentingan yang sedang mereka kejar apa. Mungkin saya harus ingatkan, Bu ya, banyak yang tanya Amerika ini kaya karena apa? Amerika itu kaya karena jualan senjata. Iya. Jadi dia itu bagaimanapun kalau saya jadi orang Amerika Iya. atau pemimpin Amerika, yang harus saya pelihara adalah perang. Karena kan kalau nggak ada perang nggak ada pengguna senjata. Nah itu Nggak laku. nggak laku. Nah jadi kadang-kadang kita perhatikan bahwa itu juga menjadi sebuah reason ketika dan menariknya perang nih, Bu ya. Menariknya saya mau ngomong perang. Sebenarnya tuh militer tuh ada hal yang menarik karena tanpa adanya perang tuh teknologi nggak ditemukan. Jadi manusia itu semakin canggih nih, Bu. Kayak kita sekarang ketemu alat-alat komunikasi hari ini. Tadinya kan punya milik militer. Iya. Jadi memang sebenarnya ada gunanya gitu. Cuman yang kita mesti lihat adalah batas manusia menggunakan moral atau kompas moralnya untuk tidak menggunakan senjata secara mematikan. Karena di era sekarang ini manusia memang cenderung merusak diri kalau saya bilang, Bu. Iya. Ibu pernah lihat nggak ya grafik spending manusia seluruh dunia ini atau negara seluruh dunia untuk pembelian senjata itu beribu-ribu kali lipat dibandingkan untuk manusia misalnya membiayai kesehatan, pendidikan, atau hak dasar perempuan seperti kesehatan, sama sekali enggak. Setelah anggaran militer paling besar apa, Bu? Narkoba atau drugs. Jadi memang menurut saya manusia itu pada umumnya walaupun bercerita tentang perdamaian, walaupun bicara tentang manusia mulia dan lain-lain, tapi enggak, intinya mereka tuh memang ada unsur unsur yang ada tertanam bahwa bahwa kekuatan itu manusia itu akan makan manusia yang lain. Nah itu yang menurut saya harus ada batasan kalau enggak yang lebih parah adalah tadi, Bu, ada sebuah konteks perang yang harusnya bisa selesai tidak jadi selesai karena terlalu diliputi oleh kepentingan lain di luar yang berseteru. Jadi berat nih kayaknya mau ngomongin, tapi memang berat sih ngomongin. Ya memang ini sangat menarik, sangat luar biasa, dan saya anggap setiap kata yang kalau di ucapan tadi, karena ini memang kita semua harus sangat perhatiin semuanya. Betul. Itu tidak hanya cuma di berita aja, karena kadang orang nonton berita kayak, wah ini ada di TV itu nggak pengaruh ke saya nggak kena. Padahal kan semua yang termasuk maksud saya berita yang benar ya, bukan yang terlalu barat ya, pro barat yang di medap lah ya. Kita juga selalu ajarin biar ada keseimbangan berpikir. Subscriber kami juga nggak nonton satu channel aja, coba baca beberapa bahasa, dari Rusia juga nggak apa-apa, pakai subtitle aja nggak masalah kan, bisa. Dari semua sisi biar juga mengerti prosesnya, emang bukan proses ya, apa yang terjadi sebenarnya. Iya, dari dua sisi dan mengerti dan bisa mengambil benang merah ini sebenarnya bagaimana gitu kan. Iya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi atas terima kasih kembali, Bu. Dan di sini. Oh ya, Ibu, kami juga ada beberapa pertanyaan untuk Ibu di sosmed kami. Boleh ya saya tanya? Boleh, Bu, boleh. Yang pertama, pertanyaan dari Imam Fahru Razi. Ibu Koni, apakah kerjasama regional dan aliansi militer seperti NATO masih relevan dalam mencegah perang dunia di era modern ini? Saya mau langsung jawab pendek, tidak. Tidak, Bu, tidak relevan. Karena menurut saya gini ya, dulu tuh kan harusnya gini, manusia itu yang dipegang janji lah. Ketika dulu selesailah urusan Eropa ini, kemudian Soviet diminta membubarkan blok Polandia dan lain-lain itu kan, itu berubah. Kan harusnya NATO juga berubah dong gitu. Iya. Ini kan yang terjadi, kenapa Presiden Putin marah? Loh, kitanya udah membubarkan semua kekuatan aliansi ya, bahasanya gitu, kekuatan aliansi, tapi kan NATO masih tetap ada. Itu pun
kita masih nggak apa-apa. Tapi ya tadi ketika itu makin maju ke arah perbatasan Rusia yang paling strategis, jelas Rusia harus bersikap. Jadi kalau ditanya itu dari faktor terjadinya perang Rusia Ukraina. Nah, pertanyaan saya juga pertanyaan ini kita bisa balik. Indonesia perlu nggak sih ada The Quad dan AUKUS? Ya kan? Karena The Quad AUKUS ini kan nggak berdiri sendiri, Bu. Ada The Quad. Itu ada, ya kan? The Quad itu adalah Jepang, kemudian India, Australia dan Amerika. Karena waktu persiapan The Quad itu saya diundang, Bu, rapat di Delhi Dialog 3 di New Delhi. Waktu itu kami diundang bersama para menteri pertahanan. Saya nggak bisa lupa, Bu, waktu itu tuh di tengah meeting saya hadir mewakili Indonesia dengan Pak almarhum Sabam Siagian, ambasador. Jadi saya tuh bertanya kepada forum para Minister of Defense, kemudian para panglima perang kawasan termasuk dari Jepang. Kenapa kalian bikin The Quad? Gitu kan? Karena Quad ini kan akhirnya menjaga itu, kalau kita lihat di laut, Bu, ya, kita kan negara archipelagic, jadi saya selalu lihat laut. Menjaga semua selat. Nah, itu saya tanya, oke, apa yang Anda takut? Oh, katanya kami bisa melihat misalnya ancaman dari Indian Ocean mau ke arah Jepang ke atas, dia kan lewat Selat Malaka. Baru masuk ke La Perouse, baru masuk ke Laut Cina Selatan, baru terus ke atas. Jadi kami bisa detect dengan teknologi kami bersatu tadi, apa yang terjadi di Indian Ocean akan masuk ke Selat Malaka, kami bisa deploy pasukan sebelum mendekati wilayah kami. Loh, saya bilang, itu kan wilayah saya, Indonesia. Kan di tengah. Exactly. Loh, kenapa kamu nggak bikin jadi Quadi? Indonesia di situ. Dan itu yang saya sampai sekarang, Bu, membuat saya jadi fokus kepada dunia militer. Jawaban itu sampai sekarang buat saya nggak bisa saya lupain karena saya sakit hati. Jadi jawaban Admiral Jepang ini, you know what? Karena your navy capability itu nggak bisa setara dengan kami. Wah, itu saya kayaknya, Bu, pengennya, masuk ke dalam bumi malu antara harga diri gitu. Oh, rupanya mentang-mentang kalian kuat, gitu. Itu forum terbuka, Bu. Ada rekaman bisa dicari. Di tengah forum terbuka dan begitu dia, tapi saya hormati kejujurannya, tetap hargai kejujuran. Tapi maksud saya, wah, Indonesia nggak bisa diajak jadi Quadi karena kita nggak punya military capability, which is not only Navy ya. Navy of course harus didukung oleh Air Force dan juga Angkatan Darat. Itu dianggap nggak seimbang. Oh, itu painful, Bu. Kurang bagus ya. Iya, apalagi kami itu adalah jantung atau fulcrumnya Indo-Pasifik kan. Karena sekarang mau ibu lewat mana? Pasti harus lewat Malaka. Nggak mungkin kan. Kalau Malaka terjadi apa-apa pasti lewat timur kan. Iya, Alki 2. Enggak Alki 2, Alki 3. Ya tetap aja Indonesia juga. Jadi menurut saya, itu buat saya menyakitkan. Nah, makanya saya jadi rajin baca white paper dari negara-negara yang kelihatannya nggak disebut-sebut, which is tadi ada Perancis, ada Belanda, ada semua. Ternyata mereka tuh udah memperkuat diri, Bu. Contoh Perancis, kapal selam Perancis itu operasi ke Laut Cina Selatan itu sudah sangat sering. Dia punya pangkalan di Selandia Baru, di Australia, ya kan? Dan kemampuan kapal dia kan yang bawah permukaan, kemudian surveillance dan lain-lain, itu bisa saja melewati Indonesia nggak tahu gitu. Kalau kita nggak kuat, makanya buat saya Indonesia ini segera memang harus sadar betul dengan posisi non alignmentnya, posisi strategisnya, dan kemudian membangun capability yang yang kuat. Supaya apa? Suatu hari kalau itu beneran jadi Seattle, Bu, kita bisa sekuat Rusia. Pede gitu, mempertahankan diri, memperkuat diri dan mandiri. Yang paling pentingnya juga mandiri, Bu, karena bisa aja kita memperkuat diri, tapi kalau nggak punya kemandirian, contoh Presiden Ukraina. Kan senjata minta ini, minta itu, ngambek ini, ngambek itu. Nggak ada Presiden Putin begitu, Bu. Presiden Putin pokoknya yes, dia bikin. Karismanya juga kan. Gitu. Jadi makanya saya tuh senang di sini tuh karena saya belajar banyak sebenarnya di sini tuh saya jadi belajar banyak dan melihat bagaimana ketika leaders itu memimpinkan negaranya dengan sangat sepenuh hati ya. Iya, saya berapa kali bilang di mata saya Presiden Putin tuh manusia atau pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya. Anaknya udah sukses, kehidupan pribadinya sudah sukses, ya Bu ya. Jadi yang dia pentingkan betul-betul kehormatan, harga diri bangsa. Nah, itu yang Indonesia tuh mesti belajar. Gitu. Jadi ngomongin NATO tapi jadi ngomongin juga ke kemandirian, soalnya itu hubungannya ke sana. Dan ini sangat-sangat penting dan sangat menarik topiknya. Terima kasih atas pertanyaannya, Imam. ada satu lagi ya, kalau boleh saya baca ya pertanyaannya dari akun Muammar Syafiah. Pertanyaannya, Ibu, kalau benar konflik di Timur Tengah bisa memicu Perang Dunia Ketiga dan jika kemungkinan buruk terjadi dan Perang Dunia pecah, bagusnya kita pindah negara mana ya, Bu? Biar aman, saya ingin pindah ke Rusia, Bu. Saya baru mau ngomong. Pertama terima kasih untuk pertanyaan Imam. Yang kedua terima kasih buat Muammar pertanyaannya. Jadi gini, Muammar tuh bener banget. Kalau saya ditanya sekarang perang dunia terjadi, kita kemana? Ke Rusia dulu. Tapi Bu, menurut saya Rusia tuh nggak berhenti di Rusia.
Karena sekarang Bu, Rusia itu lagi menghidupkan kembali kemampuan airspace. Oh iya. Ya, Iya, ya, iya. ya. Nah, jadi menurut saya, makanya saya tuh mengagumi Elon Musk. Setelah Putin yang saya kagumi itu Elon Musk, Bu. Karena menurut saya ini orang canggih banget ya, mikirin apa yang kita nggak pikirin gitu. Iya. Nah, sekarang dengan kejadian ini semua, perang sekarang dan lain-lain, maka saya melihat sekali, dan kenapa saya di Rusia itu rajin banget buka tempat-tempat airspace. Yang di mana tuh tempat jauh banget Kaluga. itu. Di Kaluga, di mana itu. Iya, iya. Karena saya ingin mengerti, dan ternyata atau ke Museum Gagarin, ya kan kemarin kita baru memperingati Iya, hari apa kosmonot ya, Bu Iya, ya. tanggal 12 Nah, ya. jadi by the way selamat hari kosmonot Rusia. Nah, jadi ini sekarang membuat saya semakin yakin, dan saya jadi suka lagi sama Elon Musk. Jadi gini, saya suka, nggak suka lagi. Sempat nggak suka sama Elon Musk gara-gara dia sempat bantu Ukraina waktu soal internet dan lain-lain gitu. Tapi sekarang dia udah normal lagi, jadi saya suka lagi sama Elon Musk by the way. Dan saya berharap Elon Musk bisa bantu bersama-sama Rusia nih menemukan tadi kaburnya kemana, ke dunia lain, yaitu ke bulan atau ke Mars atau kemana. Dan disitulah pentingnya sebenarnya gini, Bu ya, kita tuh kenapa penting geopolitik. Geopolitik sekarang menurut saya sudah harus negara-negara besar, termasuk menurut saya Indonesia itu sebenarnya negara besar, karena kita pernah punya Soekarno yang bermimpi dan membangun 8 lembaga antariksa, ya kan, membangun kekuatan nuklir. Itu karena Soekarno udah punya vision, dia kan dekat banget sama Soviet, Bu. Jadi dia akan lihat, oh kalau Soviet begitu, saya juga begitu. Nah, sekarang ini, Bu, geopolitik itu nggak bisa lagi bicara ngomong geopolitik bumi. Udah harus geopolitik luar angkasa. Jadi momentum pertanyaannya Muammar ini menjadi penting sebenarnya untuk menyadarkan kita semua kenapa kita harus sangat pro riset, pengetahuan, pro teknologi, apalagi sudah terkait airspace. Karena at the end bumi ini udah gak akan cukup memuat kerakusan atau ketamakan manusia. We have to move somewhere else. Oke, ini sangat luar biasa sebenarnya jawabannya. Pertanyaannya, Bu, yang luar biasa. Ya, pertanyaan yang dan jawabannya yang sangat-sangat keren, menarik, dan saya sebenarnya dari kecil mimpi mau ke Mars. Oh, sama, Bu. Wah, tos dong. Oke, kita ketemu di Mars ya. Nanti tetangga. Ya, nggak takut panas juga di sana, kan udah biasa di Indonesia. Oke, dan saya mau bilang terima kasih sekali lagi Ibu Connie sudah datang, terima kasih sudah kembali, berbagi sudah ilmu, diundang. jadi sangat inspiratif, dan semoga teman-teman Nurfala nonton full ya, dan berkali-kali biar mengerti juga sampai dalam isunya. Itu sangat-sangat menarik. Dan iya, jadi untuk pesannya Ibu Connie bisa berbagi mungkin ke teman-teman. Kalau saya pesannya, Bu ya, karena sekali lagi ini masih dalam rangka hari kosmonot, saya tuh nggak bisa lupa kemarin saya ke Museum Gagarin. Ada ucapan Gagarin dalam bahasa Rusia, mungkin Ibu lebih tahu, tapi seolah-olah kekuatan yang paling besar manusia itu adalah kekuatan tekad atau apa? Coba bahasa Rusianya. Seingat saya itu главная сила человека это сила духа. Which is? Jadi yang kekuatan orang adalah kekuatan jiwa. Jiwa. Nah, kemudian Presiden Putin juga punya tagline kan, Bu? Oh, kalau jawabannya Putin adalah kebenaran ya. Kekuatan kebenaran. Ya, kebenaran. Ura. Oh ya, dan sekali lagi kan minggu ini akan ada Hari Kartini. Iya, 21 April. Ibu Connie bisa menjadi buat kami semua sebagai sosok Kartini, dan kami sangat bangga bisa. Kalau aku Kartini, Ibu Kartini di Rusia. Oh ya. Terima kasih. Selamat Hari Kartini, banyak Ibu ya. Terima Selamat kasih Hari atas Kartini undangannya. juga. Oke. Terima kasih kalian telah menonton video hari ini. Saksikan video selanjutnya dan jangan lupa comment, like, dan subscribe. Ura!